ikutin Pastor Iris. Tuhan Yesus, sekali lagi saya percaya saya masuk dalam tahun panen raya. Saya pasti panen raya. In Jesus name, ajari saya Tuhan supaya saya tidak ketinggalan, supaya saya ikut firman-Mu, supaya saya panen raya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya menyapa teman-teman kita yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, teman-teman kita yang menyaksikan Worship from Home setiap hari jam 10 pagi. Tapi hari ini saya undur jadi lebih siang karena tidak kebetulan saya bersama-sama dengan teman-teman dari House of Grace. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di Sepetani nomor 15 Medan Baru. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah kepada Bapak Dian Anggara Situmorang dan Bapak Raffles Siburian yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan isi hati Tuhan buat teman-teman yang dahsyat pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan shalom. Medan, come on, lebih keras lagi. Shalom. I like it ya, saya suka sekali ya. Tadi Daniel udah bilang ayo semangat ya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman ya yang masih muda-muda, percaya deh kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan all out, dia pasti melakukan lebih daripada apa yang kita sudah berikan. Katakan amin. Katakan yes. Pneumatikos blessing, saya ambil dari Efesus 1 ayat 3. Boleh ditampilkan Efesus 1 ayat 3. Kenapa saya nggak suka di sini? Karena saya pendek ya. And you know ini sama saya tingginya sama ya. Jadi saya di sini aja ya. Saya agak jauh kok dari Bapak Ibu Saudara, dari teman-teman. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ketik di kolom komen pneumatikos blessing. Apa sih Pastor pneumatikos blessing itu? Saya sudah sering bagikan dan pagi hari ini kita kupas lagi kebenaran firman. Efesus 1 ayat 3. Ya, baca sama-sama bersama dengan seluruh teman-teman kita dari House of Grace. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Kalau Anda nggak semangat nggak dapat. Sekarang tangannya dibikin segala berkat rohani di dalam sorga. Ayo semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Dan itu ada kata-katanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Bahasa Inggrisnya has done. Sudah dikasih. Oke? Iya. Namanya siapa sayang? Sini ke depan. Helen. Sama saya ya. Saya Riris Helena, kamu Helen Sprengga. Helen Kristanti, ya. Saya kasih kamu handphone. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya kasih Helen Kristanti handphone. Coba, ini telah atau akan? Saya udah kasih ke tangannya, telah atau akan? Telah ya, telah saya kasih. Ini cuman ilustrasi sayangnya, jangan kok nanti gak ada handphoneku lagi ya, silakan duduk ya. Nanti minta sama Pak Dian ya, handphone Pak Dian gitu ya, jangan minta sama saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua berkat rohani yang ada di dalam sorga itu telah diberikan. Tayangkan lagi Kevin, berarti sudah ada di tanganmu. Sekarang tangan kananmu itu angkat. Tangan kanan angkat tinggi. Banyak orang Kristen gak paham hal ini. Banyak orang Kristen gak sadar hal ini. Banyak orang Kristen merasa dia itu biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia lihat kenyataan. Dia gak lihat Kristus punya janji. Angkat tanganmu bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Angkat tangan kananmu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagimu. Segala berkat rohani di dalam sorga. Aku percaya, sama-sama katakan telah aku terima. Aduh suaranya belum sepakat dan belum percaya. Katakan telah aku terima. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi ini kita udah kasih, Tuhan udah kasih di tangan kita. Sudah diterima. Tapi kenapa keadaan dan kenyataan membuat kita kadang-kadang jadi khawatir. Jadi ragu-ragu, jadi panik. Jadi stres, bahkan banyak orang Kristen di dalam pandemi COVID-19 ini depresi. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya yang ada di House of Grace bisa bekerja onsite di kantornya sekarang. Sudah mulai onsite ya. Waktu pandemi WFH atau onsite? Onsite juga tetap. Luar biasa. Banyak sekali kita temuin orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihinya. Kalau kita masih hidup, itu anugerah. Sadarilah itu. COVID-19 ini, pekerjaan si jahat ini punya target.
berapa miliar yang harus mati. Itu kerjaannya mereka. Memang mereka mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan, saya bersyukur punya Tuhan yang baik. Buktinya sampai hari ini Anda masih hidup. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa duduk di tempat ini, saling berjumpa. Itu anugerah. Kalau kita mati, itu adalah keuntungan. Makanya teman-teman yang masih muda, jangan teman-teman pikir, oh duluan Pastor Riris mati karena dia lebih tua dari saya. Jangan bilang kayak gitu ya. Kemarin anaknya Nurul Arifin 20 tahun loh. Maura itu. Duduk dia di meja makannya. Mereka tuh suka makan di atas jam 10 karena orang-orang sibuk semua. Mereka makan jam 10 di meja makan, cuma makan ngemil-ngemil aja katanya. Adiknya udah pergi ke atas, abangnya udah pergi ke atas. Maura tuh nomor 1, adik-adiknya udah pulang, udah ke kamarnya masing-masing. Si Maura masih di meja makan, mamanya juga Nurul udah naik ke atas. Si Maura itu jam 3:30 diketemukan kepalanya di meja makan, sudah dingin semua sama asisten rumah tangganya. Artinya kematiannya sekitar jam 2 sampai jam 2:30 pagi. Tidak ada menjerit, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. 21 tahun. Cantik sekali kalau tahu beritanya. Jadi kita nggak bisa pungkiri, hidup kita ini bukan sesuatu yang kekal yang ada di dunia. Jadi makanya jangan terlalu stres dengan apa yang ada di sini. Karena sebenarnya yang di sini itu bukan yang kekal. Tetapi yang di sini Tuhan pun akan berkati dengan pneumatikos blessing dalam Efesus 1 ayat 3 tadi. Asal engkau tahu bagaimana caranya. Yang mau tahu bagaimana caranya katakan, saya mau tahu. Jangan mau tahu aja, tapi kita harus melakukannya. Karena apa? Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman, kalau nggak ngelakuin firman nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang Kristen yang diberkati, ada orang Kristen yang udah lama Kristen tapi nggak diberkati? Kenapa? Apakah karena Tuhan tidak sayang sama dia? Bukan. Tapi karena dia nggak punya respon sama Tuhan. Ada orang yang mendengar firman, dia langsung, wah terbakar nih saya, gitu ya. Oh, saya akan melakukannya. Itu pasti panen raya, pasti berbuah. Tapi ada orang yang mendengar, diam aja dia. Yang benernya itu, dua kali nanya ya. 3 kali yang benernya itu, Roh Kudus langsung bilang, jangan dulu sama dia. Yang mana yang mau aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, harus dari hati kita respon. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Sama-sama katakan, saya punya kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan kasih kepada Riris dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Daniel itu sebenarnya sama. Tapi karena respon Riris, respon Daniel, respon Helen itu berbeda, makanya tampilan buah-buah itu menjadi berbeda. Makanya kenapa ada orang Kristen yang udah lama ikut Tuhan, tapi gitu-gitu aja. Kenapa bapakmu itu kerjanya cuma ngerokok terus, gak pernah dia itu baik sama mama. Dipukulinya terus mama, kalau misalnya mama terlambat kasih dia makan. Kenapa banyak orang Kristen yang sama istrinya juga KDRT? Kenapa banyak orang Kristen di depan baik, tapi di belakang dia lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu karena respon terhadap kasih karunia itu dia gampangkan. Banyak anak-anak Tuhan yang menggampangkan kasih karunia. Jangan teman-teman pikir, saya Kristen. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tercatat KTP-mu warga negara kerajaan Allah Kristen, Katolik, Kristen atau Katolik sama aja. Semua pengikut Kristus dan engkau mengatakan saya menerima keselamatan. Amin, kita sudah menerima kasih karunia. Tetapi ketika kita merespon kasih karunia itu menggampangkan, kita gak mau mengikuti modul firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Anda gak dapat apa-apa tahun ini. Anda gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa. Buat apa kita ikut Tuhan, Raja di atas segala raja, kalau kita gak dapat apa-apa. Saya udah kasih berkatnya ya di Efesus 1 ayat 3 tadi, itu namanya pneumatikos blessing. Jadi bukan hanya berkat rohani. Berkat rohani itu apa aja? Damai sejahtera, ya, sukacita. Dari sinar matamu kelihatan kamu itu happy apa enggak happy. Dari sinar matamu kelihatan kamu itu kosong atau hidup. Dari sinar matamu itu kelihatan kamu itu dengar firman atau kamu menolak firman. Jadi ketika kita punya damai sejahtera, itu namanya pneumatikos blessing. Sukacita itu pneumatikos blessing, itu nggak bisa dibeli di pasar peringgan ya. Hanya bisa kita dapat dalam hadirat Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan juga berkat jasmani. Jadi jika dompetmu sudah habis tanggal 30 atau tanggal 2, gajian tanggal 25 ya biasanya ya pegawai ya. Atau tanggal 1, 15.
Kalau udah habis lah itu tanggal 18 atau tanggal 20 berarti belum pneumaticos blessing ya. Aduh Tuhan, itu Pastor Riz cerita pneumaticos blessing panen raya. Bagaimana nih kok udah habis? Itu artinya kamu belum pneumaticos blessing. Tapi ketika tanggal 20, tanggal 25, tanggal 30, balik lagi tanggal 1, tanggal 14, berarti kalau tanggal 15, tanggal 14, 13, 12 itu kan udah mendekati kekeringan rohani ya, kekeringan dompet ya. Tetapi orang yang diberkati dengan pneumaticos blessing percaya sama saya. Saya pernah kerja 4 tahun sama orang. Saya pernah ngajar dan saya gajian tanggal 25. Dan setiap saya gajian tanggal 25 bisa bayangkan itu tanggal 25 itu happy kali aku ya. Bahagia kali aku karena dulu rekeningnya masuk ke NISP. Jadi kalau tanggal 25 saya langsung masuk ke ATM dan saya langsung gini, ku ambillah semuanya ini, ku belilah apa yang mau ku beli, terutama makanan yang pengen saya beli. Itu pegawai. Yang tahu saya cuman pokoknya bagaimana menghabiskan gaji ini dan nanti jangan lagi saya berhutang sebelum nanti gajian lagi. Tapi itu bukan pneumaticos blessing ya. Berpikirlah besar. Katakan saya harus berpikir besar. You have a time, kamu ada waktu. Ada waktu kamu belajar dari Pak Dian. Ada waktu kamu mulai berpikir bagaimana supaya saya panen raya ke depan. Yang pertama yang harus kamu lakukan untuk panen raya adalah punya iman. Iman itu lebih daripada segala-galanya. 2 Korintus 5 ayat 7. Coba dikeluarin Kevin 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Punya iman, kasih karunia itulah yang memberikan kamu iman ya. Jadi kalau kita punya iman itu bukan omongan aja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 belum ada di depan. Oke, kita cari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ya. Oke, semuanya sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena iya. Saya dulu ngajar. Gaji saya dulu pertama itu 1 juta. Di tahun 2002. Itu 1 juta lumayan lah. Tapi kan 1 juta lama-lama habis juga. Mulai saya minta sama Tuhan, saya beriman. Tuhan jangan 1 juta lah. 1 juta bayar uang kos. Waktu itu 300.000 1 bulan. 1 juta 100.000 per puluhan. Berarti udah 400.000. Untuk makan kurang dong 1 hari 10.000. Itu 400.000. Udah habis 800.000. 200.000 untuk eksidental dan lain sebagainya. Ongkos saya di Dago. Dago itu kotanya Bandung. Kantor saya itu di Kopo. Dari Dago ke Kopo itu 1 hari lebih dari 50.000. 50.000 dikali 25 hari. Berarti kan kurang ongkos saya. Saya bilang gini, ya ampun Tuhan, gimana ini? Tapi nggak dapat kerja hal yang sulit juga. Ya udahlah, saya pokoknya jalanin dulu. Tapi saya punya iman. Saya tuh berangkat setiap jam 4:30 pagi. 4:30 pagi saya berangkat naik mobil sekolahan. Jadi saya dari rumah berangkat jam 4. Saya bela-belain karena saya nggak mau kos di Kopo-Kopo itu kampung. Ini anak-anak Medan kan, anak Medan. Kalau disuruh kos di Sidikalang sana atau di Tanjung Merawa kerja di Ainatio kan gak enak kan, terlalu kampung kalau di sana. Ya mending kos-kos di sini aja dekat-dekat ya kan. Mau ke Sun Plaza dekat, mau ke Podomoro dekat. Saya nggak mau kos di Kopo, tapi itu ngabisin uang saya. 1 tahun nggak apa-apa. Tapi tahun yang kedua saya di kamar gak ada TV, gak ada radio, gak ada handphone. Pulang dari kantor seperti orang masuk hutan langsung tidur. Gak ada pacar lagi waktu itu ya. Gak ada pacar. Yang di sini udah punya pacar? Punya pacar. Alhamdulillah, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Syukurilah apa yang ada dalam hidupmu. Itu sedih sekali. Tapi saya bilang Tuhan saya punya iman. Gajiku gak mau 1 juta terus. Aku mau diberkati sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya punya iman, saya perkatakan terus, saya mau minimal 3 juta. Dan Tuhan kasih saya hikmat. Nah ini yang nomor 2 ya. Udah punya iman ya. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Aku mengharapkan gajiku 3 juta. Ngomong sama Tuhan. Ibu mengharapkan gajimu berapa juta? Ngomong sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Saya nggak mungkin dari 1 juta jadi 100 juta. 3 juta aja dulu Tuhan saya bilang. Ya kurang ajar itu kalau 1 juta tiba-tiba kau mau 100 juta. Itu namanya nggak tahu diri ya. Jadi harus tahu diri. Daniel kalau gajimu 10 juta sekarang bolehlah naik jadi 15 juta atau 20 juta. Tapi dari 10 juta naik jadi 100 juta itu namanya kurang ajar ya. Gajimu berapa? Ya sesuaikanlah. Dan saya bilang sama Tuhan 3 juta aja dulu Tuhan. Dan saya bilang aku minta hikmat. Nah ini nomor 2. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu harapkan apa? Ngomong sama Tuhan. Jadi jangan bilang gini, Bu Tuhan kan tahu kebutuhanku. Udahlah gak usah aku bilang-bilang lagi. Ya Tuhan memang tahu kebutuhanmu bodoh. Tapi kan kau dan Tuhan itu punya hubungan. Ngomong sama dia, dia paling senang kalau kita datang sama dia. Katakan amin. Nah waktu saya punya iman 3 juta.
Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan saya belum punya 3 juta. Tapi saya berkatakan terus jam 4 pagi saya pasti punya 3 juta. Gimana sih caranya Tuhan? Gimana sih caranya Tuhan? Tiba-tiba saya lihat gini. Ada ibu-ibu guru, saya kan ngajar di international school. Dia ngelesin. Oh bagus juga ini idenya. Carilah nanti anak lesku. Aku bisa bahasa Inggris, aku pintar matematika, aku pintar kimia, aku bisa ngelesin dari TK, SD, SMP. SMA aku gak berani, karena anak SMA badannya lebih gede, kayak abang ini badannya kan. Ya lah ibu bodohnya kau bu, katanya gitu. Apalagi kalau orang-orang the have ya kan, segini lah badan anak-anak SMA. Badan anak-anak SD aja, udah gede-gede semuanya ya. Tuhan kasih aku anak les. Aku punya iman, gajiku 3 juta. Tolong aku Tuhan. Terus satu lagi saya bilang, tapi Tuhan kalau gajiku 3 juta, aku pulang pergi naik angkot, tetap kurang. Kasih aku pacar yang punya mobil. Aku bilang sama Tuhan, yang punya mobil ya kan, kalau punya motor masuk angin. Kau tadi gak tahan angin kan? Siapa yang gak tahan angin tadi? Sama saya ya. Gak bisa berarti punya pacar naik motor ya Bapak Ibu Saudara. Yang gak tahan angin, gak tahan kipas angin, bilang sama Tuhan, aku mau pacar anakku pakai mobil ya. Bukan kita sombong, kita punya Tuhan yang kaya. Aku punya Tuhan yang besar. Masa gak bisa minta sama Tuhan? Jadi bapak-bapak yang punya motor berdoa supaya punya mobil. Karena apa? Cewek-cewek sekarang masuk angin kata adik ini tadi. Aku gak bisa kena angin ya kan. Oh bantap lah, kalau kau gak bisa kena angin harus punya pacar yang punya mobil. Saya juga gak mau. Saya mau Tuhan pacar saya punya mobil. Supaya saya bisa nebeng diantar-anterin ke rumah anak-anak saya. Karena private. 1 anak 1 juta. Hebat gak? 1 anak 1 juta. Saya dapat 2 anak les. Saya bilang Tuhan, mantap kali ini Tuhan. Tapi saya nggak ngerti gimana cara ngelesin. Namanya orang baru ya kan. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Kevin, Yakobus 1 ayat yang kelima. Nah makanya kalau kita dalam Tuhan tuh ya, kita mau panen raya harus ngikutin tuntunannya Tuhan. Harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ini dia. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau saya nanya kawan saya di sekolah, kawan saya kan rata-rata S2, S3, pinter-pinter kan. Dia pasti bilang gini, lu dapat anak 1 orang 1 juta, lu nanya sama gua, minta bagian gua, ya kan? Aku pun baru mau Pneumatics blessing. Masa aku bagi lagi sama dia? Gak mau Tuhan, ajarin saya. Supaya anak yang saya lesin ini pintar. Kalau anak dilesin, targetnya apa? Pintar. Minimal ranking 2, ranking 3 di kelasnya. Caranya bagaimana saya kan gak ngerti. Saya bukan orang kurikulum, saya anak ekonomi. Tapi saya minta hikmat. Setiap saya mau pergi ke tempat anak les, Bapak Ibu Saudara jangan macam-macam ya. Anak zaman sekarang, cobain ngedidiknya. Ulala. Siapa nama kau Miss? Hah? Pendek kali kau Miss, katanya. Oh my God. Aku bilang, oke, good afternoon class, sit down please. Aku udah berbahasa Inggris. Jadi aku dari awal udah kubikin kelasku. Jika engkau punya prestasi, jika engkau punya kemampuan, minta Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan tambah-tambahkan kemampuan bahasa Inggrisku. Tuhan, itu seperti air anak-anak itu bahasa Inggrisnya. Dia bicara bahasa Inggris cepat pula kan. Tuhan, mampukan pikiranku Tuhan. Apa yang dibilang anak ini? Tuhan, oke. Oke, sit down. Pokoknya apa yang bisa kubicarakan yang aku gak ngerti aku diam aja. Gak ku jawab dia ngomong apa. Harus pintar ya. Jangan semuanya kita omongin padahal salah. Minta hikmat dari Tuhan. Sampai akhirnya anak-anak les saya semua diberkati Tuhan. Saya ngelesin anak bukan 1 tahun 2 tahun loh, sampai 6 tahun. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai masuk SMP, saya ngelesin anak-anak itu. Bahkan bukan hanya saya lesin, saya membina rohani mereka. Saya membina rohani mamanya. Jadi saya kasih semua yang terbaik. Kenapa? Karena saya mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah juga, ketika engkau melakukan untuk Tuhan, hanya ketika dilihat oleh pemimpinmu, Tuhan tahu. Di sini banyak CCTV. Sorga juga punya CCTV loh. Udah waktunya pulang Miss Riris, kata mamanya anak yang saya lesin ini. Iya mam, tapi Sharon butuh lebih untuk belajar besok persiapan SMP. Jadi Miss Riris masih tinggal di sini. Sampai malam saya ngajarin dia. Saya gak hitung-hitungan waktu. Karena saya tahu ketika Tuhan mengasihi saya udah minta 3 juta Tuhan kasih. Saya mau kasih yang terbaik. Bahkan ketika belum sampai 1 tahun, saya dapat 4 anak. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6 juta tambah 1 juta saya ngajar. Ngajar di sekolah 1 juta, ngajar anak les
6 orang 6 juta jadi 7 juta saya dapat gaji. Itu pneumaticos blessing. Saya bisa traktir teman saya makan lontong padang ya. Pasti kau gak pernah traktir kawan makan lontong padang kan? Karena kau belum pneumaticos blessing. Tapi segera tahun ini. Katakan amin. Katakan amin, berikan tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi kita bisa berkati orang. Dulu kerja saya gini, San boleh nggak itu pulang nanti kita makan bareng. Mau ngapain rupanya? Itu udah habis uang makanku. Ya udah ya taunya aku kau mau minjamnya kau dari aku kan. Ya. Kenapa? Karena belum pneumaticos blessing. Tapi ketika saya mulai mengerti, oh ternyata bisa. Kita bisa mengupgrade hidup kita. Caranya bagaimana? Punya iman dulu. Bilang sama Tuhan. Dan ketika kita punya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan, aku punya iman, suamiku diberkati Tuhan. Tapi kenapa suamiku ini Tuhan kurang ajar kali, dipukulinya aku terus. Besok ku pukul balik dia pakai bacok Tuhan. Itu kan bukan iman yang baik ya kan? Bukan gitu caranya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Kau harapkan suamimu berubah, ibu-ibu yang ada di rumah, tante-tante, oma-oma, mau suaminya kembali ke rumah. Jangan balas apa yang dilakukan suamimu. Suamiku bisa punya pacar, aku juga bisa. Oh jangan, doakan dia. Dan berubahlah dari dalam hati kita dulu. Dan percayalah Tuhan akan mengembalikan. Banyak sekali loh teman-teman. Yang udah menikah coba angkat tangan. Yang udah menikah. Iya gitu loh Pak. Jangan gak ngaku pula Bapak udah menikah Pak. Iya Pak ya. Bapak adalah Bapak yang setia. Pak kalau udah menikah itu banyak kali masalah ya Pak ya. Yang baju batik-batik. Kalau yang batik-batik suami saya udah tahu. Karena dia tahu semua siapa saya ya kan. Saya baik kali kalau menurut dia ya. Luar biasa. Bapak itu kalau kita tuh sudah menikah. Banyak sekali kompleks problem. Bukan hanya masalah cinta. Apalagi kalau pernikahan sudah di atas 10 tahun. Pria yang ada di belakang sana, suami saya yang tercinta, dia tahu. Udah di atas 10 tahun itu ada kompleksitas yang kita gak mengerti. Bahkan ada seorang wanita sudah 42 tahun pernikahan. Bisa-bisanya itu kan udah opo-opo kan ya. Sudah opung-opung, grandfather ya kan. Udah baik-baik aja lah di rumah ya. Kalau kau udah 40 tahun menikah Daniel ya. Di rumah jangankan 40 tahun. 1 tahun pun kita harus baik sama istri kita. Tapi kalau sudah di usia yang sematang itu. Seharusnya kan sudah baik-baik ya. Tapi kalau iblis bekerja. Bisa saja ada godaan di luar sana. Dan dia dicolong sama wewe gombel. Jangan pikir abang-abang ini udah menikah. Gak ada yang mau. Ya bang ya. Kan kita istri perempuan menganggap udahlah laki-laki. Ini kan udah punya saya, udah menikah di bawah perberkatan kudus. Lalu kita marah-marahi, lalu kita ngamuk-ngamuin, lalu gak pernah kita perhatikan. Lalu tibalah kuasa kegelapan memberikan matanya melihat Siti Zainab dan Siti Jubaidah di luar sana. Oh bulan, oh bulan, oh bulan, kata Jaya kan. Padahal di rumahku kau kusembah, katanya kan. Karena di rumah dimarahi terus sama istrinya. Tapi abang ini di rumah baik istrinya ya bang ya. Karena istrinya marah terus, di luar dilihatnya kok agak bagus itu rumput tetangga. Di luar dia cari kemana. Udah lupa dia lagu Tuhan selalu menolongku dari D ya kan. Tuhan selalu menolongku. Yang di rumah lah, yang di luar nanti aja. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Bahkan dalam COVID-19 99% perceraian terjadi di pengadilan negeri. Udah capek aku kawin sama kau. Gak ada duitmu. Gak ada, bisa aja. Begitu mudahnya. Banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi wanita-wanita yang tidak kekurangan hikmat. Kita bisa tanya Tuhan. Tuhan selamatkan pernikahanku. Tolong aku Tuhan. Orang yang punya bisnis. Bisnis banyak sekali yang mengalami kebangkrutan. Lihat mal-mal banyak yang tutup. Banyak sekali terjadi penurunan. Bahkan pengusaha-pengusaha memprediksi akan ada inflasi di Indonesia. Ayo. Yang punya dolar. Jangan pegang dolar. Kita beli properti. Takutlah mereka. Bapak ibu saudara yang pegang dolar di rumah, langsung beli properti. Tapi jangan takut, karena memang kita gak punya dolar, ya kan? Punya dolar bapak, ibu punya dolar bang. Yang gak punya dolar gak usah takut ya. Yang punya dolar aja gak takut, apalagi yang gak punya dolar. Karena kita punya pneumaticos blessing, Efesus 1 ayat 3. Katakan wow. Ini kayaknya gak percaya saya bilang. Katakan wow. Katakan yes. Ya. Saya dengan suami saya memulai pelayanan ini bukan dengan sesuatu yang besar. Kami menikah dan tidak ada warisan dari orang tua. Kami benar-benar memulai dengan doa dan air mata. Kami melayani. Tidak ada motivasi apa-apa. Hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena saya dipanggil Tuhan dan beliau dipanggil Tuhan.
Tapi ingat, ada waktunya Tuhan menguji hatimu. Saya juga kekurangan hikmat waktu di zaman pandemik 2 tahun kemarin. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami gak tahu harus buat apa. Bapak-bapak, kami gak boleh ke rumah-rumah jemaat karena mereka pun belum menerima kami. Takut COVID-19. Ini sekarang lagi marak Omikron kan ya. Nah, tapi jangan takut. Kita ini hidup tuh biasa-biasa. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau jadi biasa-biasa Tuhan. Berkati saya dengan hal-hal yang besar. Karena Tuhan bikin blueprintnya saya, blueprintnya Helen, blueprintnya kamu siapa namanya? Hah? Dwika? Wita, blueprintnya Wita itu adalah perempuan yang diberkati luar biasa. Katakan amin. Blueprintnya Bapak yang main gitar siapa namanya Pak? Jerry. Blueprintmu adalah pemain bass internasional. Katakan amin. Kayaknya gak percaya dia ngomongnya. Karena gini dia matanya. Dengar ya. Shoot matanya gini dia. Gini. Ini kawannya Sarah. Kawannya Sarah. Sarah, kamu akan melahirkan anak laki-laki Ishak. Persis lirikan matanya abang ini tadi gini dia. Lebay ibu ini lagi itu kan ya. Itu kelihatan itu matanya. Tahu saya dari matamu itu. Tapi imani. Katakan, Tuhan saya adalah basis internasional. Katakan amin. Iya, masih juga kurang percaya ya kan. Inilah dia bagaimana lah mau dibangkitkan imannya Natio ini. Kalau kalian Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belum sepakat dan satu frekuensi. Saya juga dulu gitu. Setiap saya didoakan sama pendeta-pendeta, kan kita paling senang kalau didoakan sama hamba Tuhan dari luar negeri ya. Apalagi kok mereka tinggi, pakai rambutnya warna orange kan, maksudnya blonde gitu ya. Oke, dalam 5 menit saya selesai. Dan waktu dia mendoakan saya, betapa banyak orang yang bilang kamu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa, kamu akan dipakai untuk bangsa-bangsa. How come? Kami cuman penggembalaan di Bandung, jemaat kami cuman 100 orang, bangsa-bangsa mana? Aku gak pernah diundang untuk bangsa-bangsa yang mana? Kerjaan kami cuma di satu kota, di sini aja seperti katak di dalam tempurung. Apa yang harus kami lakukan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ini kayaknya ngomongnya cepat ya. Padahal ini matahari berputar. Dan ada sebuah pertanyaan di hati. Nubuatan itu benar gak Tuhan? Seperti itulah waktu saya tadi menubuatkan kamu juga akan berkata, benarkah apa yang dibilang Pastor Riris itu Tuhan? Tapi pegang itu di hatimu, dan perkatakan itu terus. Dan hari ini, walaupun hanya dengan program Worship from Home yang kami buat dalam rumah kami yang kecil di Jakarta, program itu sampai ke bangsa-bangsa. Amerika, Perancis, Eropa, Jerusalem, seluruh kota-kota di Indonesia. Kami gak tahu. Ternyata mereka mendengarkan khotbah-khotbah kami. Kalau dengan kekuatan kita, manalah mungkin sampai di situ otak kami. Siapa kami Tuhan? Siapa aku Tuhan? Saya bukan lulusan teologi ya. Saya bukan lulusan Universitas Alkitab. Bukan, saya anak ekonomi. Saya guru international school, guru anak SD. Miss, you know Miss? Cikgu, guru ya, cikgu. Kata Upin Ipin kan. Cikgu cemana ini cikgu? Aku nih guru TK, guru SD. Tapi Tuhan bisa pakai kamu. Kalau Tuhan mau dan kamu mau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai kamu kalau mau. Kamu juga Pak, amin. Bilang saya basis internasional. Saya lagi ngomong sama suami saya. Kami akan menginjakkan kaki di Amerika. Ada beberapa orang dari jemaat Worship from Home dari Amerika yang sudah sering sekali bersyafaat dan berkomunikasi dengan kami. Tapi belum waktunya memang kami ke sana. Kami bisa pelayanan di Medan ini aja udah puji nama Tuhan. Karena apa? Jakarta Medan itu bukan 1.000-2.000 ongkosnya Pak. Dan itu belum waktunya bagi kami untuk over budgeting. Tapi Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Saya bisa ketemu dengan Pak Dian Anggara Situmorang. Ini dulu adik rohani saya di Bandung. Dia singer saya dulu. Saya WL dulu di GBI PPL. Semua Tuhan bisa kerjakan. Asal kamu punya iman dan kamu responi apa yang Tuhan kasih di tanganmu. Kamu dikasih Tuhan apa? Karunia apa yang ada padamu? Karunia apa yang ada padamu? Jangan didiemin. Jangan bilang, udahlah biasa-biasa aja. No. Bilang sama Tuhan. Pandang itu awan di atas kepalamu. Seperti Yakub, seperti Kaleb. Berikan aku gunung itu Tuhan. Aku masih sama kuat seperti yang dulu. Harus tantang, challenge Tuhan. Jangan, ya udahlah, ya cemana lagi. Ya udahlah, ya gak bisa kalau kayak begitu. Tantang Tuhan. Tuhan,
Aku mau. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Berikan aku tuntunanmu. Dan ketika Tuhan berikan tuntunan, dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, bangun Helen, berdoa jam 1 pagi. Bangun, jangan kau tidur jam 1 pagi. Berdoa, datang sama Tuhan. Berikan bagianmu kepada Tuhan. Dengar, ini yang terakhir. Berikan taburanmu kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Engkau boleh memberikan tenagamu, memberikan waktumu buat Tuhan, tapi yang paling penting di dalam hidupmu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan lupa berikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Pastor Iris mau katakan satu hal dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Hendaklah orang memberi dengan sukacita. Ada satu jemaat di Alkitab namanya Jemaat Makedonia. Dia dibandingkan dengan Jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu tante-tante sosialita, orang-orang berkelas. Mobilnya kalau sekarang Lamborghini, Alphard, ya. Tapi Jemaat Makedonia itu jemaat miskin. Tapi Paulus katakan, belajarlah dari Jemaat Makedonia. Mereka memberi bukan dari kelimpahan. Jadi bukan karena, oh iya Bu, nanti kalau udah gajiku 100 juta lah aku kasih sama Tuhan. Bukan. Tuhan itu pengen kita tuh benar-benar cinta sama dia, lebih cinta daripada harta kita. Jadi kalau Tuhan udah tahu kau lebih cinta Tuhan daripada hartamu, dengar baik. Kau pasti panen, raya, dan tidak akan ada habis-habisnya uangmu sebelum gajian lagi. Pasti engkau sudah gajian dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya bang. Terima kasih atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.